Puji Tuhan ya, kalau kita bisa sama-sama berfellowship saat pagi hari ini. Waktu saya tidak panjang, jadi saya harap waktu yang singkat ini boleh benar-benar menerima yang terbaik ya, apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Kita lanjut dengan sebuah tema firman Tuhan yang diberi judul Thank God for Your Goodness. Saya pengen memulai dengan sebuah pertanyaan ini. Kalau kita, ini ambil waktu sejenak nih, beberapa detik ke depan. Ketika ditanyakan, apa sih kebaikan Tuhan buat hidup kita, yang muncul di benak kita apa? Kita akan ngomong apa? Kebaikan Tuhan buat kita itu apa? 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 Mati, oke, apa lagi? Keselamatan, wow, luar biasa. Kesehatan, ya, apa lagi? Rezeki, oh jangan rezeki. Kang tahu, waduh, Kang tahu banyak ya. Karena ketika kita membayangkan tentang kebaikan Tuhan buat setiap kehidupan kita, banyak orang-orang percaya mungkin yang mengaku pengikut Kristus tiba pada sebuah keputusan-keputusan yang mungkin kadang-kadang kita mikir gini, oh iya, Tuhan baik banget ya buat saya. Kenapa? Kemarin saya sakit disembuhkan loh. Tuhan baik banget ya, kemarin hutang saya tuh gak kebayar, tiba-tiba ada yang mau lunasin. Mungkin kan, oh kemarin tuh kebaikan Tuhan ketika ada yang keluarga berantakan tiba-tiba jadi akur. Ya, banyak kebaikan-kebaikan. Tapi ketika kita melihat itu, sama seperti yang tadi disampaikan tentang karya salib itu. Pernah gak kita merenungkan tentang kebaikan Tuhan tuh ada di posisi itu? Coba kita perhatikan begini, di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Nggak bisa ditampilkan ya? Bisa. 2 Korintus 11 23 sampai 27. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ke 27. Saya pengen bacakan ayat firman Tuhan ini, bilang begini. Apakah mereka pelayan Tuhan? Ini Paulus ngomong gini. Aku berkata seperti orang gila, katanya. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi dipukul tuh 39 kali. Pikir-pikir kenapa ya dipukulnya 39 kali? Katanya ada memang aturan Musa nggak boleh pukul lebih dari 40 kali. Jadi 39 kali supaya apa? Bisa dipukul lagi maksudnya. Jadi terus-terusan tuh, nggak selesai-selesai, dipukul terus. Akhirnya 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Wow. Coba kita renungkan tentang apa yang dialami Paulus karena pengiringannya akan Kristus. Kayaknya tuh lebih banyak bahayanya tuh daripada berkat-berkat yang Tuhan kasih sama kita. Beda banget konteksnya. Konteks kebaikan yang kita bayangkan, kebaikan Tuhan yang seperti kita bayangkan, seperti kita alami, seperti yang kita harapkan. Kok ketika Paulus melihat kacamata dirinya, gue gak gitu tuh. Asik bener ya kekristenan kamu ya, gue gak gitu tuh. Gue banyak bahayanya. Pertanyaan saya begini. Jikalau kebaikan Tuhan hanya dilihat dari kacamata kenyamanan kita, hanya dilihat dari konteks kekinian kita, bagaimana dengan Paulus? Apakah Paulus tidak mengalami kebaikan Tuhan itu? Bagaimana dengan rasul-rasul?
Kalau kita lihat sejarah dari rasul-rasul ya, itu tuh matinya tuh luar biasa loh. Ada yang diangkat kakinya ke atas 2 gitu, langsung digergaji dari atas. Terus ada yang disate dari atas. Hanya 1 rasul yang mati karena tua. Itu Yohanes. Matinya di Pulau Patmos. Dan Yohanes pun pelan digoreng, cuman gak mati. Jadi kalau kita melihat kacamata pengikut-pengikut Kristus, yang kayaknya tuh kalau kita bayangkan tentang kekristenan sekarang, AC nggak dingin aja bisa protes loh. Kursi ngambuk bisa ngambek loh. Kalau rasul Paulus lagi kumpul tuh melihat kekristenan kita, ya ampun, lu nggak disalamin gembala lu aja, pundung katanya. Kayaknya terlalu gampang. Jika kita ada di posisi Paulus, andaikan kita lihat dalam konteks kehidupan Paulus, dan melihat kebaikan Tuhan, jangan-jangan kalau kita ada di dalam posisi Paulus itu, yang serba bahaya itu, di saat itu kita lagi mikir gini, Tuhan tuh ada gak sih? Di saat posisi itu, kita sedang mempertanyakan eksistensi Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan baik gak sih sama saya? Kayak Tuhan tuh lebih sayang sama dia gak sama saya? Kok dia masalahnya cepat selesai? Gua gak beres-beres tuh. Saya berdoa 10 tahun buat penyakit saya kok gak hilang-hilang, gak sembuh-sembuh. Kita sedang mempertanyakan kebaikan Tuhan di dalam posisi seperti itu. Jangankan mungkin seperti apa yang dialami Paulus yang hidupnya dengan serba bahaya. Pertanyaannya, apakah ketika Paulus mengalami itu, Tuhan gak baik sama Paulus? Ini yang harus jadi perenungan buat setiap kita. Kalau kebaikan Tuhan hanya dilihat dari sisi kacamata kekinian kita, kacamata hidup kita di dunia, terlalu rapuh iman kita. Terlalu rapuh. Kita mengharapkan kasih tanpa syarat dari Tuhan. Namun di sisi lain kita seringkali memberi syarat sama Tuhan. Tuhan, oke lah, saya mau pelayanan sama Tuhan kalau saya sembuh sakitnya. Tuhan, saya maulah nanti pelayanan Tuhan kalau suami saya sudah balik lagi Tuhan. Tuhan, saya mau pelayanan Tuhan kalau nanti tuh usaha saya udah beres hutang-hutangnya Tuhan. Kita pengen kasih yang tanpa syarat dari Tuhan, tapi kita seringkali ngasih syarat sama Tuhan. Coba evaluasi kehidupan kekristenan kita. Saya khawatir. Jangan-jangan hari-hari ini kita sedang merasa gini, sepertinya kita sedang beribadah kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan menyangkali apa yang kita kerjakan. Kenapa? Semua kehidupan kekristenan kita hanya fokus untuk apa? Seolah-olah memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Jangan pandang kebaikan Tuhan hanya dari kacamata kekinian. Karena Yesus turun dari sorga, mengambil rupa sebagai seorang hamba, mati di kayu salib, bukan supaya kita menikmati semua kemewahan dunia, tapi untuk menikmati anugerah kehidupan di kekekalan. Yesus turun dari sorga, pemilik sorga itu datang ke dunia, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Gak cuman itu, disiksa, mati, disalibkan. Bukan untuk supaya kita nikmati dunia. Bukan untuk itu. 1 Petrus 1 ayat 18-19 bilang begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan karena barang yang fana, bukan dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Kita dibayar Kristus dengan darah yang sangat mahal, bukan mahal saja. Sangat-sangat mahal. Jadi saya mengerti begini. Terlalu murah
darah Yesus itu, jika itu ditujukan untuk membuat kita hidup menikmati indahnya dunia? Terlalu murah. Ngapain? Yesus yang punya sorga mati ke dunia dengan cara disalibkan hanya buat kita ngerasa, oh enak ya ikut Yesus, diberkati, bisa ini, bisa itu, bisa apa sih gitu. Yesus nggak mati untuk itu. Yesus nggak mati untuk kita ada di situ. Semua yang ada di situ hanya aksesorisnya. Tapi tujuan utama Yesus mati di kayu salib bukan untuk itu. Tetapi untuk apa? Merebut kembali kita dari apa? Konsekuensi dosa. Akankah Yesus mati di kayu salib jika tidak ada konsekuensi yang mengerikan dari dosa itu? Pertanyaan buat setiap kita. Kira-kira nih ya, Yesus mau gak sih mati di kayu salib tuh? Turun dari sorga, datang ke dunia, mengambil rupa sebagian, disiksa segala macam penyiksaan yang maha dahsyat yang harus Yesus alami. Mau gak sih Yesus mati turun seperti itu? Mati buat setiap kita? Kalau memang gak ada konsekuensi dosa yang mengerikan. Gak akan mau. Gak akan. Yesus gak akan melakukan itu. Kalau ternyata dengan hidup berdosa pun kita baik-baik saja. Yesus gak memilih jalan untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia kalau tidak ada konsekuensi yang mengerikan dari dosa. Atau layakkah Yesus yang punya kerajaan sorga mati disalibkan hanya untuk kita menikmati indahnya dunia? No. Ada seorang tokoh gereja abad 16, namanya John Bunyan. Dia bilang begini, orang jahat bisa hidup tanpa Yesus dan menikmati segala kesenangan dunia dan bahagia masuk ke dalam alam kubur. Si John Bunyan ngomong gitu. Orang jahat bisa menikmati semua kesenangan dunia dan merasa hidupnya bahagia ketika akhirnya masuk ke dalam kubur. Bisa begitu? Bisa. Tapi kalimat berikutnya dia bilang begini. Tapi katanya, 1 menit di neraka itu akan membuatnya melupakan semua kesenangan yang pernah dinikmati di alam sebelumnya. Jadi dia bilang gini, orang jahat bisa mati, oke, kamu ngerasa bahwa kamu hidup diberkati juga, segala macam, menikmati semua kemewahan yang ada di dunia ini, bisa, yes, bahkan mungkin ketika kita masuk dalam kubur pun ngerasa, oh, gue hidup dalam berkat Tuhan yang luar biasa, bisa. Tetapi ketika hidup kita di luar Kristus, 1 menit di neraka akan membuat kita tahu, melupakan semua kenikmatan yang pernah kita kerjakan di dunia ini. Persoalannya, di neraka nggak cuma 1 menit. Di neraka nggak cuma 1 menit. Itu semua penderitaan maha panjang yang tidak berkesudahan. Bertahun-tahun, berabad-abad, beribu-ribu tahun. Sepanjang masa. Kita ada di situ. Dia bilang, pada saat ada di situ, 1 menit kita ada di neraka, kita akan melupakan semua kenikmatan yang pernah kita alami di dunia. Dan kita akan merasa bodoh ketika kita menyia-nyiakan kasih karunia Kristus karena kenikmatan dunia ini. Dari situ kita bisa mengerti apa yang Yesus katakan kepada Simon Petrus di dalam Lukas 7 ayat 40-43. Di situ dibilang ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru, ada 2 orang yang berhutang kepada pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain yang lain 50 dinar, 50 katanya. Karena mereka tidak sanggup membayar, baik yang 50 maupun yang 500 sama-sama nggak sanggup bayar. Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Lalu Yesus tanya lagi sama si Simon ini, siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia, yang pelepas hutang itu? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya,
betul pendapatmu itu. Apa sih yang membuat kita mengasihi Kristus? Adalah ketika kita sadar, kita tuh punya hutang banyak sama Tuhan. Nggak bisa bayar hutang sama Tuhan. Hutang untuk apa? Hutang untuk menebus dosa kita. Hutang untuk bisa menghapuskan konsekuensi dosa kita udah nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar. Dan pada saat kita ada dalam titik kesadaran itu, kita udah nggak bisa bayar hutang kita. Tiba-tiba, Yesus datang, aku lunasi hutangmu. Di saat itu kita akan merasa, thank you Bang. Kalau dulu pernah kita dengar satu kisah di berita ya, ada seorang perempuan yang harus dieksekusi mati karena kasus narkoba. Mary Jane. Ada yang pernah dengar ya Mary Jane ya? Tapi kan akhirnya di detik-detik terakhir mau dieksekusinya diselamatin kan? Karena ternyata salah vonis katanya. Tapi itu terjadi ketika dia sudah mau menjelang dieksekusi itu. Bayangin rasanya tuh seperti itu tuh. Kita tuh seperti seorang yang sedang mau masuk pada dieksekusi mati itu. Udah tinggal beberapa menit lagi ditembak, dieksekusi, dihabisi nyawa kita. Tapi tiba-tiba di detik itu ada seorang yang datang sama kita. No, jangan dia yang dieksekusi, biar aku saja yang dieksekusi. Itu yang Yesus lakukan buat kita. Harusnya kita yang ada di eksekusi itu. Yesus mengambil konsekuensi itu. Jangan dia yang melakukan. Jangan kita yang menerima eksekusi itu. Biar aku yang melakukannya. Dalam posisi itu, sadar gak sih bahwa kita berhutang banyak sama Tuhan? Gak bisa bayar. Kita udah gak bisa bayar. Kasih karunia tidak menghapus konsekuensi dosa. Perhatikan ini. Kasih karunia tidak menghapus konsekuensi dosa, tetapi memindahkan konsekuensi dosa yang harus kita tanggung, jadi Yesus tanggung. Kasih karunia tidak menghilangkan konsekuensi dosa, tetapi kasih karunia itu adalah memindahkan konsekuensi yang harusnya kita tanggung, jadi Yesus yang tanggung. Kenapa demikian? Karena Yesus tahu, kalau kita harus bayar dosa kita, konsekuensi dosa kita, nggak ada satupun di antara kita yang sanggup melakukannya. Nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Kalau kita lihat analogi kehidupan kita, seringkali ya gini. Kita di dalam masa-masa kehidupan kita kan seringkali berani memberikan effort besar untuk apa? Demi kita bisa sehat, ya kan? Demi sembuh dari sakit. Kita akan lakukan banyak hal lah untuk itu. Kenapa? Karena pentingnya ngerasa sehat. Ngerasa happy untuk hidup kita. Tapi di sisi lain, ketika saya mendengar banyak teman-teman yang kayaknya udah beberapa waktu lalu ada salah satu teman kami, umur sekitar 40-an, meninggal karena kanker. Umur 40-an meninggal karena kanker. Di masa-masa itu kami menemani, ada teman yang sampai nginep di rumah sakit segala macam dan lihat perjuangannya. Dia bilang begini, udah gak kuat, saya pengen mati aja. Udah gak kuat saking sakitnya, udah terlalu sakit, saya pengen cepat mati aja. Gak kuat, pengen mati aja. Bayangkan. Dalam masa-masa itu, kita tuh gak tahan menerima kesakitan itu. Ketika kita di dalam posisi-posisi yang membuat daging kita nggak nyaman. Kadang-kala pada posisi itu kita bilang, udahlah lebih baik mati aja gitu. Daripada kita harus sakit berkepanjangan. Disiksa sedemikian rupa oleh penyakit kita yang sangat panjang. Persoalannya, kesakitan itu, berapa tahun kita nikmati? Ada yang sampai 10 tahun, 20 tahun kita begitu? Enggak ada tuh. Ya rata-rata titik kritis itu beberapa bulan saja. Di dalam titik kritis itu kita ngerasa udah gak kuat dengan penderitaan yang kita alami. Coba perhatikan. Konteks itu. Kalau sampai akhirnya kita ada ketika disiksa dengan kematian kekal di neraka. Bukan cuma sebulan 2 bulan. Dan Yesus tahu betapa susahnya kalau kita ada di situ.
sebagai milik kepunyaannya. Yesus mengambil keputusan, biar aku yang bayar. Aku yang bayar. Dari situ kita menyadari bahwa, ingatlah 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu, muliakanlah Allah dengan tubuh dan rohmu, karena tubuh dan rohmu adalah milik Allah. Kalau kita menyadari bahwa Yesus sudah mati buat kita, menebus kita, sadar betul bahwa hidup kita sudah bukan lagi milik kita. Kita sudah menjadi milik orang yang bayar hutang kita. Kita sudah menjadi milik kepunyaan orang yang bayarin hutang kita yang tadi kita nggak sanggup bayar. Kita sudah menjadi milik kepunyaan oleh pihak yang sudah bayar lunas kita. Harus sadar tentang posisi ini di hadapan Tuhan. Kalau kita mau mengucap syukur, kalau kita mau berterima kasih sama Tuhan, sadar dulu deh posisi itu. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang nggak tahu diri. Ditebus sama Tuhan tapi masih banyak ngatur Tuhan. Yesus udah mati buat kita, masih belagu sama Tuhan. Tuhan, kalau kayak gitu saya nggak mau. Nggak sadar posisi kita. Kita nggak sadar posisi kita. Siapa kita? Kok sampai bisa protes sama Tuhan? Siapa kita? Kok bisa sampai ngasih syarat sama Tuhan? Apa kurang apa yang Yesus tunjukkan sama kita? Seberapa besar kasihnya? Cara Yesus menunjukkan kasih sama kita, dia dengan mengorbankan nyawanya buat kita. Cara kita menunjukkan kasih kita sama Tuhan, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Dari situ baru kita bisa memahami tentang lanjutan apa yang Paulus ngomong begini. Sebab katanya, penderitaan ringan yang sekarang ini. Penderitaan ringan yang sekarang ini itu yang seperti apa sih? Yang dikatakan Paulus, penderitaan ringan yang sekarang ini aku alami itu yang seperti apa? Yang bahaya-bahaya tadi. Yang di awal itu ngomong, bahaya, aku dapat bahaya, ini bahaya. Itu Paulus melihat penderitaan ringan. Ya, Paulus yang sudah sedemikian babak belurnya karena imannya kepada Yesus, karena pengiringannya, dia bilang penderitaan ringan yang sekarang ini. Kenapa sampai Paulus bisa punya pemahaman bahwa itu tuh penderitaan ringan? Karena Paulus mengerti tentang pembandingnya. Kalau nggak ada Yesus, wah ini tuh habis-habisan lah. Gitu. Paulus mengerti itu. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini, di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini yang harus kita sama-sama hidupi hari ini. Sadari. Sebagai orang-orang yang pernah ditebus oleh darah yang sangat mahal itu, hidup kita bukan milik kita lagi. Kita sudah menjadi hamba kebenaran. Seolah-olah kalau udah jadi hamba tuh, hamba punya hak gak sih? Hamba gak punya hak. Hamba punya pilihan gak sih? Hamba gak punya pilihan. Hamba hanya tunduk pada Tuannya. Apa yang Tuannya minta, yang dia harus lakukan. Saya ingin tutup dengan sebuah kisah ini. Mungkin sebagian besar sudah nonton film ini, yaitu tentang film Hachiko. Ada yang sudah nonton film Hachiko? Nah, ya. Kalau yang belum nonton lah ya Hachiko. Hachiko. Pemain musik boleh siap-siap ya, Hachiko. Hachiko ini ditemukan oleh seorang profesor. Profesor di salah satu perguruan tinggi di Jepang, namanya Profesor Ueno. Si Hachiko ini ditemukan ketika si anjing kecil ini tersesat di salah satu stasiun. Tersesat, dia nggak tahu mau kemana. Akhirnya si profesor ini karena kasihnya sama si anjing ini, diangkatlah anjing ini, dibawa ke rumahnya. Anjing yang tersesat ini dipelihara dengan penuh kasih sayang, bahkan dianggap seperti keluarganya sendiri.
Karena si anjing ini ngerasa dikasihi oleh si profesor ini. Akhirnya punya keterikatan dengan si profesor ini. Sampai apa yang dilakukan? Setiap kali si profesor ini berangkat kerja, dia temanin ke tempat kerjanya, ke stasiun itu. Sampai akhirnya dia masuk, baru pulang. Dan anjing ini tahu kapan waktunya si profesor itu pulang. Dia tunggu lagi sampai jam 5 sore, tungguin pulang. Wah, begitu pulang happy, wah balik. Itu rutinitas dilakukan oleh si anjing ini. Sampai suatu waktu, si Hachiko ini berangkat mengantarkan si profesor ini. Dan waktunya dia menjemput, dia datang ke tempat stasiun di posisi selalu di situ. Menunggu timing si profesor keluar dari kereta itu. Kok ditungguin gak keluar-keluar ya? Kemana si profesornya? Sampai larut malam ditungguin, kok gak keluar-keluar? Besok datang lagi gak keluar-keluar. Ternyata si profesor ini mati di tempat kerjanya. Karena serangan jantung. Jadi dia gak bisa menemukan lagi. Tapi si anjing ini selalu setia menunggu kepulangan si profesor. Kapan pulang? Sampai anak-anak si profesor bilang, udah, ayo kamu udah papamu itu udah mati. Udah gak mungkin ada lagi di situ, kamu gak mungkin ketemu lagi. Tapi si anjing ini terus balik lagi. Pindah ke tempat dikasih rumah yang bagus. Balik lagi, nungguin lagi. Sampai akhirnya mati di penantian. Untuk menantikan datangnya si profesor itu. Si tuannya itu. Saya coba cari tahu tentang masa dia hidup dengan si profesor itu. Pada waktu usia 4 bulan, diselamatkan dan bertemu dengan si profesor itu. Hidup bersama profesor itu di rumahnya dipelihara dengan baik selama 15 bulan. Dan dia, si anjing Hachiko itu, menghabiskan 119 bulan untuk menanti profesor itu sampai matinya. Coba bayangkan, anjing ini lebih banyak menghabiskan waktu menantikan si tuannya daripada hidup sama tuannya. Anjing ini lebih banyak menghabiskan waktu menantikan dengan setia tentang kepulangan tuannya itu daripada hidup bersama tuannya. Dari sini kita bisa belajar. Anjing itu aja tahu rasa terima kasih sama seorang yang pernah menyelamatkannya. Anjing ini tahu tentang bagaimana cara menunjukkan cintanya pada seseorang yang pernah menyelamatkannya. Kadang-kadang kita nggak kelakuannya nggak kayak anjing itu. Kadang-kadang kita berperilaku tidak semulia anjing itu. Kita sudah tahu kita diselamatkan oleh darah Kristus yang sangat mahal. Tapi kita masih sok ngatur Tuhan. Masih suka ngasih syarat sama Tuhan. Masih ogah-ogahan memberi hidup untuk Tuhan. Masih nantilah Tuhan, masih bahkan menyepelekan kehendak Tuhan. Anjing itu tahu cara mengungkapkan terima kasihnya pada sosok yang pernah menyelamatkannya dari kesesatannya. Bahkan waktu untuk setia menantikan tuannya lebih panjang dari waktu hidup bersama dengan tuannya. Dari sini kita belajar. Mungkin Tuhan lagi menegur kita tentang arti sebuah kasih kepada Tuhan. Bagaimana cara kita mengungkapkan terima kasih kita sama Tuhan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sudah lebih dari cukup. Masih pantas gak kita ngasih syarat lagi sama Tuhan? Masih pantas gak kita ngasih syarat lagi sama Tuhan? Yang seringkali ogah-ogahan sama Tuhan. Dan ingat betul, Yesus bukan hanya juru selamat kita, tapi juga pengendali atas hidup kita. Yesus bukan hanya juru selamat kita, Dia raja atas hidup kita. Seberapa pantas kita memperlakukan raja atas hidup kita? Apakah kita sedang memposisikan Yesus sebagai raja atas hidup kita? Atau justru jadi pembantu kita? Ketika kita doa, Tuhan tolongin ya, Tuhan tolong. Selama kita doa, kayaknya lebih banyak minta tolong supaya Tuhan tolong itu. Pernah gak kita doa, Tuhan, Engkau rajaku Tuhan. Apa yang Kau mau untuk aku lakukan? Kali-kali kita doa itu dong. Bukan kali-kali, harusnya itu yang mendominasi doa itu, karena Dialah pantas mengendalikan hidup kita. Kita sudah gak pantas lagi minta Tuhan tolong itu, Tuhan tolong itu. Tuhan bukan membantu kita, Dia raja kita. Perlakukanlah Dia sebagai raja.
yang layak memerintah atas hidup kita. Jangan kita ngerasa belagu, kita sudah melakukan banyak untuk Tuhan lah. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sebanding dengan pengorbanan yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita. Kalau ada kebaikan Tuhan yang harus kita syukuri, kebaikan itu adalah karya penyelamatan kita. Itu gak bisa dibayar oleh apapun. Bersyukur untuk itu. Bersyukur untuk karya salib yang Tuhan Yesus tunjukkan pada kita. Jangan sampai gara-gara sakit gak sembuh kita nyangkalin Tuhan. Jangan gara-gara hutang gak beres kita ngaku dan kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Terlalu murah pengorbanan Yesus. Kalau kita hanya urusan itu saja, kita meragukan eksistensi kasih Tuhan atas kita.